Bapak Ibu, para peserta webinar literasi digital yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu langsung pada paparan materi dari keempat narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita 4 orang narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya menyapa dulu, yang pertama adalah Bapak Bambang Iman Santoso. Beliau akan membawakan materi di ranah digital skill dengan tema keterampilan digital, sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Bapak Bambang Iman Santoso sudah hadir tengah-tengah kita. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan mahal tuh sekarang. Oh iya betul. Bapak Bambang Iman Santoso, beliau adalah seorang CEO PT Neuronesia Neuroscience Indonesia. Beliau tamatan dari Magister Manajemen Universitas Indonesia. Ya, Pak Bambang, dipersilakan langsung saja memaparkan materinya pada pagi hari ini dengan tema keterampilan digital, sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital. Dipersilakan, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Yang terhormat tadi kepada Gubernur Aceh ya, terus Bapak Dirjen dari Kominfo, dan semua yang mungkin saya belum bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf bila suaranya kurang jelas. Juga nih partisipan yang semua saya hormati ya. Saya lihat ini angkanya banyak banget, lebih dari 200. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi izin saya sharing dulu materinya sebentar. Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Oke. Pak, sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Sudah. Jadi saya dapat tugas, tadi saya grogi sekali ya, itu karena moderatornya tadi ada Bu Febni, ada Pak Wahyu, yang ternyata teman saya juga, teman Gary Aksa, kata salam buat Pak Wahyu. Waduh, ini orang-orang hebat, saya bilang. Ini mudah-mudahan lancar ya, sukses. Sebenarnya saya memang dari Neuronesia Learning Center sebagai CEO. Mungkin ada perbaikan sedikit di flyer ya. Jadi Neuronesia Neuroscience Indonesia, bukan Neuronesia Neuroscience Indonesia. Itu mungkin salah ketik. Jadi ya, saya memaklumi lah. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Oke. Ini tadi sudah dibacakan latar belakang saya seringkali. Ini sebenarnya bagian yang paling saya nggak suka karena tapi ternyata di dunia pelatihan itu diperlukan karena orang ingin tahu ya, audiens partisipan ingin tahu siapa sih orang di depan ini bekerja gitu. Jadi kira-kira tadi seperti dibicarakan. Namun yang paling penting saya memang memiliki latar belakang di IT, di telecommunication, di network dan seterusnya. Sebentar. Disable, oke. Nggak bisa next ya. Coba saya share lagi sekali ya, itu nggak bisa jalan. Sebentar. Bisa kelihatan ya? Oke. Baik, kata-kata tadi digital skill. Nanti ada digital ethics, ada digital culture, ada digital safety gitu ya. Nah ini semua dikagetkan dengan digital disruption. Bahkan terakhir pandemi. Padahal sebenarnya kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari akademisi ya, itu sudah negara-negara maju sudah mendefinisikan jauh-jauh lama gitu. Jadi environment ini lingkungan berubah terus gitu ya. Disebutnya VUCA, ini sebelah kanan VUCA. VUCA nih tunjukkan VUCA. Itu
yang nemukan ada Warren dan Bernice itu di leadership di tahun 1997 sebenarnya. Tapi baru di 1997 ya. Tapi baru ngetop setelah itu oleh di atas 2000-an oleh tentara Amerika Serikat ya, Navy SEAL. Jadi VUCA itu didefinisikan lingkungan berubah secara bergejolak, volatile, uncertainty, U-nya uncertainty, penuh ketidakpastian, C-nya kompleks ya, sangat rumit gitu ya. A-nya itu ambigu, membingungkan. Tapi Oxford nggak mau menggunakan brand itu, dia ganti jadi tuna. Sebenarnya sama aja sih. T-nya itu turbulency, N-nya dia instead of complex kayaknya negatif statement gitu, jadi lebih positif, jadinya novelty itu suatu pembaruan. Nah, nanti bedanya strateginya aja. Kalau VUCA nanti lebih kepada bagaimana menyikapi masing-masing perubahan. Kalau tuna itu jadi Amerika ini kan jagonya plan A, plan B, mempersiapkannya plan C, plan D. Jadi dia dengan skenario strategi. Yang terakhir dikenal di Fukadi. Jadi ditambahkan oleh si Ian itu, D1-nya adalah disruption, D yang terakhir adalah diversity. Karena pada intinya nanti kita bahas digital disruption ini yang paling berdampak adalah menambahkan diversity. Nah, dibilang new normal. Kita karena ada pandemi barulah ke normalan baru. New normal baru ngetop. Padahal Lawrence ya tahun 2013 sudah mendefinisikan bahwa new normal itu adalah perubahan itu sendiri, karena perubahan terus terjadi dan semakin cepat. Nah, ini yang menjadi catatan. Oke, terus digital, apa sih digital tuh? Apakah kita harus belajar semua dari seperti orang-orang dulu dibilang ya? Mudah-mudahan jangan terjebak lagi dengan kata-kata labeling ya. Dulu dibilang itu orang-orang IT doang. Sebenarnya enggak ya. Hari ini jadi tools yang harus digunakan. Literasi digital kita punya. Jadi kemarin saya baru diundang sama Bank Indonesia. Saya sering juga ngisi di Bank Indonesia melalui BI Institute. Kemarin topiknya menarik tuh. Jadi transformational leadership itu kasih judul namanya digital leadership. Apa tuh digital leadership? Apa kepemimpinan yang kotak-kotak atau gimana gitu kan? Tapi ternyata bahwa seorang leader itu bukan harus nggak terlalu, kalau paling bawah nih digital savvy gitu, terlalu canggih dengan digital yang enggak, tapi paling enggak mindset ya. Jadi digital mindset diperlukan. Nah, hari ini yang saya lagi bahas ini adalah digital skill. Jadi lebih apa ya? Kalau mindset kan yang penting udah mengerti secara konsep secara besar, bisa berempati. Tapi digital kita nggak cukup mindset, tapi kita harus digital skill kita nggak usah jadi seperti orang-orang departemen IT, departemen MIS, manajemen information system, tapi sekarang jadi kebutuhan. Bahkan dulu kita ngomong digital atau IT atau information system itu lebih kepada kebutuhan corporate yang perusahaan besar. Sekarang enggak, karena pindah. Teknologi itu pindah dari komputer yang desk tetap menjadi mobile, ada notebook, lama-lama gadget ya, electronic device sampai mobile. Sehingga akhirnya jadi personal. Jadi semua orang menggunakan tools itu. Jadi bagian dari kompetensi dia. Apapun kerjaannya kalau dia nggak literasi digitalnya kurang. Misal contoh di perusahaan yang paling maju di Indonesia telekomunikasi adalah Telkomsel. Itu kalau pada saat dia performance appraisal, salah satu KPI-nya adalah time responnya dia dalam menjawab di WhatsApp grup masing-masing kerja loh. Jadi ada kan kalau kita bikin kelompok kerja gitu ya, ini bikin event nih Mbak Femi nih, terus kan punya tim. Ada orang yang teman tuh yang jawabnya lama, baru orang-orang udah tidur jam 12 dia baru jawab. Walaupun kita nggak dituntut sebenarnya setiap menit, setiap jam membalas, tapi ada tenggang rasa, kira-kira tenggang waktu mungkin 3 jam, 4 jam. Kalau 1 harian sampai 2 harian nggak jawab itu dianggap malah orang jadi curiga apakah ini yang bersangkutan sakit dan seterusnya. Nah, kata digital ini saya nggak mau rumit-rumit, nggak mau kompleks. Yang penting para partisipan yang lebih dari 250 orang hari ini dapat esensinya. Jadi dulu itu semua itu diperhitungkan sulit ya.
Saya belajar telekomunikasi, broadcasting, belajar apa kalau mau tahu pemancar, kan elektro ini teknik yang paling aneh katanya. Dibandingin teknik sipil kan kelihatan nih secara fisik, teknik mesin kelihatan. Kalau teknik elektro barangnya nggak kelihatan, makanya banyak apa tukang hayal katanya. Para insinyur elektro tuh tukang hayal gitu kan. Jadi kita belajar bagaimana listrik itu dipancarkan lewat antena ke udara, kan nggak kelihatan tuh. Wah, itu hitungannya jelimet banget. Bisa coba tanya teman-teman yang sarjana elektro itu ya, teori medan. Waduh, kita nggak cukup apa kalau apa tuh namanya, kalau kalkulus tuh udah triple, double, triple, integral diberikan dan seterusnya ya. Bilangannya bilangan yang nggak hanya nyata yang dihitung, bilangan yang tidak nyata imajiner dihitung dan seterusnya. Nah, ditemukanlah dari matematika ada aljabar bulan ya, itu menjederhanakan. Jadi kalau kita lihat ini gelombang sinusoidal nih, analog nih ya, kan berubah terus tuh persatuan. Ini kan ribet nih hitungannya nih. Ini baru satu begini, ada yang nanti macam-macam tuh gelombangnya gitu. Nah, disederhanakan menjadi 1010 digital dan akhirnya jadi apa ya, meledak gitu ya, meledak dalam arti hal positif, jadi majukan. Walaupun sebenarnya nggak semua digital itu selalu lebih baik dari analog. Contoh, ini fakta ya. Jadi kita juga jangan terlalu apa radikal dalam digital. Jadi contoh misalnya kalau kita pengen ingin mendengarkan musik yang unplug. Unplug tuh nggak pakai apa ya, nggak pakai yang tetap pakai kabel ya. Misalnya lagu-lagu zaman dulu itu kan kayak misalnya slow rock gitu ya, blues, itu kan bahkan noise aja masih dibutuhkan. Kalau mah digital nggak ada tuh, nggak jelas, nggak ada berarti, dihilangkan. Nah, sebaliknya kelebihannya digital itu kalau dia sinyal nggak dapat ya tidak nol, ya iya gitu loh. Kalau analog kan kita bawa mobil dengerin radio kan propagasi gelombangnya masih analog ya, FM frequency modulation gitu kan. Ke tol Cikampek yang dari Jakarta nih. Mungkin teman-teman di Sumatera bisa membayangkan ya, atau ada tol juga di Sumatera banyak kan. Itu lama-lama kan nggak langsung hilang sinyal radio, kresek-kresek dulu gitu kan. Nah, itu ciri-ciri analog. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi yang jelas digital itu jangan dengar kata digital jadi menakutkan. Justru kata digital itu memudahkan hidup kita. Itulah kemajuan teknologi digital. Nah, paling mudah pokoknya Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ingat saya nanti gini aja, is it digital gitu ya, itu bahasa Inggris ya, is it digital, bener gak digital gitu ya. Nah, ambil kata is dan it. Nah, ini sering orang tertukar ya. Is itu adalah information system, it itu IT adalah information technology. Nah, sebenarnya semuanya dasarnya ya elektro gitu. Kita ngomong IT itu lebih kompleks, kedengaran apa sih perbedaannya? Ini kan kita kan sering kali terjebak dengan terminologi istilah. Tapi yang jelas information teknologi IT itu muatannya lebih banyak ke teknologinya gitu loh. Jadi pada saat saya pulang dari PT Freeport di Papua itu saya sebagai network engineer 4 tahun di sana menghandle semua network gitu ya. Alhamdulillah dapat banyak belajar. Balik lagi ke Jakarta meneruskan sekolah di MMUI, ditarik ke dulu saya lagi kuliah itu jadi radio operator di Prambors. Terus yang pemiliknya mendengar saya ditarik untuk mengembangkan di 9 kota gitu kan. Nah, pada saat pemancar infrastruktur semua udah jadi, saya bikin departemen MIS, Management Information System. Nah, ternyata bayangan kepala orang tuh beda-beda. Kalau kita bikin automation, jadi kalau dulu kan pasang kaset, pasang piringan hitam, discard, terus maju terus kan, cartridge, akhirnya pakai komputer. Oh, nggak cukup pasang musiknya di studio pakai komputer, tapi bagaimana informasinya masuk ke traffic department, masuk ke keuangan dan seterusnya. Nah, automation itu lebih kepada di teknologinya, tapi ternyata di perusahaan-perusahaan yang bikin besar segala macam, bakas sekelas Bank Indonesia kemarin, Bank Sentral kurang apa besar ya, itu bank sebagai pusatnya gitu. Jadi bank-bank lainnya itu harus melapor ke Bank Sentral, Bank Indonesia. Beliau di rootnya kemarin menyampaikan tetap aja, artinya MIS itu manajemen information system jadi penting. Jadi nggak usah kita dikotomi antara AS dan IT ya. Yang penting digital skill ini dalam arti kata kita tahu basisnya,
Walaupun saya tidak yakin, kalau dulu kan kita kan harus belajar dari satu-satu ya. Dari komputer dulu, pakai dial-up modem, terus ketahuan internet segala macam. Apakah generasi milenial, generasi X, Y, Z, bahkan nanti generasi Alpha ya, disebut juga generasi apa, Zoom atau generasi Corona, nggak harus kan belajar dari awal lagi. Buat apa mereka gitu kan? Mereka dengan cepatnya umur 4 tahun pegang handphone, dia bisa bikin video, ngedit, terus upload, bikin TikTok gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi artinya wisdom itu belum tentu bermanfaat buat para junior generasi baru. Jadi saya sering nih kasih tahu ke senior, mulai hari ini mohon maaf ya senior ya, berbesar hati bahwa generasi makin ke sini makin pinter, bang. Nature-nya brand itu karena dia dipaksa adaptasi makin pinter. Kita harus akui gitu kan. Walaupun kita punya tanggung jawab kepada junior gitu ya, bahwa kemajuan teknologi terutama juga di solusi digital tidak selalu berdampak negatif, malah banyak dampak positifnya. Tapi value-value itu kita tanamkan ke mereka. Jadi walaupun mereka pintar, tetap santun, menjaga nilai-nilai lokal, agama, segala macam gitu kan. Menghormati yang lebih tua, itu kan di Islam juga diajarkan, ya itu budaya timur lah gitu kan. Oke. Nah, AS ini apa sih ciri-cirinya? Selalu kita nanti ini kan Mbak Femi ini kan istilahnya seminar di awal, nanti kan ada topik-topik lebih lanjut tentang digital skill ya. Jadi yang paling pertama pasti ini software ini suatu yang apa ya, sudah jadi dulu kayaknya untuk orang-orang tertentu, sekarang software tuh bahkan di handphone aja software banyak gitu ya. Software tuh aplikasi ya, program yang memudahkan gitulah ya. Dulu ada namanya operating system ya, sekarang juga ada gitu. Bedanya nanti ada yang open source, ada yang apa ya, private gitu ya. Open source itu maksudnya terbuka gitu. Semua orang bisa bikin. Wah, nanti justru tapi open source itu justru yang aman loh, karena begitu ada orang yang mau bikin virus gitu, virusnya misalnya di platform dulu kan ada Linux, Unix, sekarang ada Android gitu ya, bikin virus, lebih banyak orang baik yang tercatat, alhamdulillah. Jadi yang virusnya itu langsung dimatikan, dicari anti serumnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada perangkat lunaknya ya. Yang kita pakai hari-hari, dulu di komputer kita hanya pakainya Microsoft Office, PowerPoint, sampai sekarang nih kita presentasi pakai PowerPoint gitu ya, pakai Excel, Word, dan seterusnya. Dan sekarang berkembang dengan ada mobile, ada handphone gitu ya, kita kenal mobile apps, mobile application. Sebenarnya software juga gitu ya. Cuman agak menyesuaikan beda, karena kalau komputer kan hardware-nya besar gitu ya. Kalau ini lebih kecil, bagaimana lebih ringan dan lebih light, lebih gampang dan seterusnya. Yang kedua adalah hardware ya. Hardware itu ya perangkat keras, namanya juga hardware gitu ya. Terus dulu dibilangnya netware atau network. Jadi ada platform network tuh macam-macam gitu. Kita dulu ya itu macam-macam. Kita yang penting kita harus tahu OS 7. Jadi ada layer 1, layer 2, layer 3, terus ada juga ISDN, Integrated Service Digital Network, ada segala macam. Saya lagi di Masima Group, Prambos Group membangun Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, Manado. Setelah pemancar itu semua jadi, bagaimana cara kerja mudah? Saya bikin jaringan private network, jaringan swasta yang kita tertutup ya, yang untuk kita aja. Untuk apa? Untuk komunikasi telepon. Jadi nggak usah bayar lagi, nggak usah interlokal lagi. Yang kedua untuk komunikasi data internet. Jadi nggak semuanya harus langganan internet. Tapi juga untuk intranet dari perusahaan. Terus yang paling susah di dunia broadcast gitu ya, apalagi radio, itu adalah bagaimana mendeliver audio yang bagus. Karena radio itu apa ya, dia nanggung dibanding TV. Kalau TV kan udah memang duitnya juga lebih banyak ya, audio visual gitu. Kalau ini dia nggak mau hanya kepengen saya mau siaran bersama Jakarta sama Aceh. Tapi bagaimana pendengar bisa membedakan penyiarnya Jakarta, penyiarnya Aceh, terus pendengarnya Jakarta, pendengarnya Aceh. Kalau semuanya mirip-mirip suara telepon, hanya voice gitu. Nah, itu tantangan sendiri. Nah, jadi IT itu membantu. Terus yang keempat unsur yang utama adalah database. Yang hari ini orang rame-rame ngomongin big data gitu ya. Esensinya database ini perlu dipelajari. Ini bagian dari digital skill. Ini dulu saya lagi di Freeport itu
datang, saya bilang, waduh, kita harus melayani 17.000 karyawan, coba bayangkan ya. Terus site-nya itu WAN-nya, Wide Area Network itu ada Tembagapura, Papua ya, ada Kuala Kencana, Australia ada Sydney, Singapura, sama kantor pusat New Orleans. Nah, bagaimana tuh? Khusus job site aja, ada berapa ribu tiang listrik. Ada berapa, wah macam-macam ya. Kita handle telepon, TV kabel, CCTV, network, data communication, segala macam. Jadi kalau kita memperbarui izin frekuensi itu, waduh banyak banget segini. Gitu kan. Nah, kita harus bikin database. Saya bilang saya mulai dari mana nih gitu kan. Kalau di sana kan memang kita butuh orang Amerika itu karena saat itu memang kita nggak punya teknologi dan nggak punya modal. Jadi tambang itu nggak jadi apa-apa kalau kita nggak berkolaborasi dibantu dengan Amerika. Tapi paling nggak saya di situ saya bilang ke semua teknisi kita harus mendata apa yang ada box di tiang listrik itu segala macam. Kita bikin database. Gitu. Database ini sekarang jadi sesuatu yang mudah sebenarnya. Dibikinlah ada Microsoft Access ya, itu dulu dan seterusnya. Sekarang lebih-lebih lagi, data banjir. Makanya big data menjadi penting. Indonesia kurangnya cuma satu. Di dalam sila kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Persatuan Indonesia itu harusnya didukung dengan kesatuan data. Big data nggak bakal jalan kalau kita nggak punya kesatuan data. Masing-masing departemen bikin data sendiri, ada analisanya berbeda-beda sendiri. Gitu kan? Nah, tapi sekarang udah mulai bangun. Bank Indonesia udah mulai bangun. Sebenarnya kalau KTP nasional iktp itu lancar, cukup situ. Jadi kita nggak perlu lagi aplikasi kredit segala macam, ngisi lagi nama, tanggal lahir segala macam. Terus yang paling penting orang lupakan adalah ini, yang terakhir adalah user. Nah ini kita bilang brandware. Nah nanti akan kita bahas sedikit, karenanya nggak cukup kita belajar manusia secara dalam hanya dari aspek psikologi, tapi harus dilengkapi dengan neuroscience. Nanti kita itu jadi penting. Nah, ini neuroscience modern adalah kita sederhana aja skip biar cepat aja. Intinya ternyata neuroscience modern itu otak kita terdiri dari 86 miliar sampai 100 miliar yang dia juga nggak hanya antar sel otak itu berkomunikasi nggak cuma hanya biologis kimiawi tapi ada listrik. Jadi kita sebenarnya jadi subsystem gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan jalan pikiran itu yang dibilang neural pathway. Jadi nanti badan kita ini berlistrik. Jadi kalau kemarin ada hoax ini ditempel habis vaksin ada magnetnya, memang kita punya listrik, kita punya magnet itu. Yang nggak divaksin juga akan ada korelasinya sana. Nah, yang paling penting kita belajar pelan-pelan bahwa ini yang paling penting bahwa semua bisa dipelajari. Ini paling keren. Jadi semua jalan pikiran membentuk pathway kebiasaan, pathway kita berpikir, pathway kita naik mobil, mandi dan seterusnya. Kumpulannya namanya connectome. Ini by research sudah dibuktikan tidak ada satupun connectome manusia di dunia ini yang sama. Artinya setiap manusia, every brain is unique. Setiap manusia unik. Jadi kalau mulai hari ini, begitu berhadapan dengan manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk sempurna, diciptakan sama Allah, pasti dia punya kelebihannya. Sekali kita merendahkan manusia, berarti kita merendahkan ciptaannya. Nah, kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Karena saling membutuhkan, gitu loh. Jadi ini harus nanti pelan-pelan kita belajar. Ada ini kan materinya diberikan ya Mbak Femi ya. Oke, kita teruskan. Jadi saya yakin semua orang di partisipan ini sekarang udah berapa nih coba? Udah 272. 272 partisipan di sini pasti semuanya setiap manusia itu punya pengalaman tentang digital. Pokoknya yang gampang apa sih lambangnya tadi sinusoidal sekarang jadi kotak-kotak, yang tadi ada koma-koma sekarang hanya 10 10 10 jadi dimudahkan gitu kan. Nah, masing-masing punya pengalaman berbeda. Tadi saya sudah ceritain sedikit pengalaman saya, misalnya saya dulu kuliah di elektro telekomunikasi. Nah, di situ baru belajar digital. Bayangkan hari ini nggak semua orang punya kesempatan apa sih aljabar boolean? Oh ada 1, ada 0, ada antara tidak 1 dan 0, namanya don't care dulu dan seterusnya gitu. Terus ada fuzzy logic, tapi kan orang punya beda-beda. Terus saya belajar kan praktek kerja di stasiun bumi pengadilan satelit di Cibinong. Terus sembari kuliah, sembari kerja, bantu-bantu jadi radio operator di Prambors. Setelah lulus saya menjadi network engineer di Freeport yang tadi 4 tahun itu.
Di hutan hanya setahun, hanya 3 kali pulang ke Jakarta ya. Terus sekolah lagi pada saat Krismon itu ya 9798, saya bingung gitu ya, kerja di Jakarta nggak ada yang mau terima karena gajinya udah besar. Akhirnya saya yang menurunkan downgrade-nya, saya jadi sales engineer di Infocom, jualan VSAT. Didengar sama pemiliknya Prambors, ditarik lagi tadi mengembangkan bagaimana membuat radio Prambors Delta female, Prambors anak muda, Delta orang tua, female ibu-ibu di 7 kota, di 9 kota tadi yang sudah saya sebut. Nah, ini masing-masing punya pengalaman. Ternyata kalau kita punya kemampuan digital, itu mempermudah kerja. Mempermudah, tapi gimana ya? Tapi kita jangan kegagalan orang. Jadi pada saat saya tahun 2007, sudah settle semua infrastruktur, di-challenge sama pemilik, mau nggak membesarkan Radionet itu menjadi full service agency. Akhirnya saya create jadi namanya Maxima Marketing Solution. Salah satu pertama layanannya bukan hanya promosi di radio dan event, tapi kita bikin CRM. CRM itu basisnya database. Nah, kesalahan orang yang vendor-vendor yang lalu adalah dia bikin dulu sesuatu aplikasi, baru ditawarin ke user. Kalau saya balik. Saya datang ke klien butuhnya apa, baru kita cari tools-nya, software-nya, solusinya. Nah, ini yang harus ditanamkan. Walaupun kita secara skill kita udah ngerti, kita tahu macam-macam ya, kita tahu aplikasi, tahu cloud apa segala macam, oke. Tapi jangan lupa itu hanya tools. Nanti kita lihat di sini, kita terusin lagi. Nah, yang paling penting juga usernya, Brainwave Neuroscience itu. Nah, strategic plan ke depan 5 tahun, 10 tahun, sampai 2030, masing-masing negara tuh punya sendiri-sendiri loh. Cina itu dia ngotot 2025 pokoknya made in China. Bagaimana made in China dipakai semua di platform digital seluruh dunia. Belum sampai 2025 mereka sudah menang bahwa 5G diumumkan secara dunia, yang menang adalah Huawei dari Cina. Yang Donald Trump sempat kesal. Bagaimana? 5G itu nanti akan melesat ya. Bandwidth itu itu kecepatan bandwidth besar. Kalau Eropa udah canangkan industri 4.0. Kalau Asia sebenarnya smart city. Saya nggak tahu Indonesia kenapa ikut Eropa, ya itu haknya Departemen Perindustrian gitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya jangan kata-katanya, pemaknaannya. Jepang kenapa society 4.0? Dia baru nyadar bahwa pada akhirnya yang penting itu bukan teknologinya, tapi orangnya. Di North America itu industrial internet. Dulu kan belajar data itu telekomunikasi, Amerika tuh punya standar namanya North American Standard, European Standard beda-beda. Satu I1 itu kalau di North American itu 1,54 megabytes. Jadi satu gelondongan itu 24 channel. Tapi Europe itu 32 channel dan seterusnya. Masing-masing punya. Nah, mereka ini merumuskan tentang nanti ke depannya IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics, Big Data, Blockchain. Semuanya basis digital. Semuanya berbasis elektro sebenarnya. Jadi elektro itu harusnya di universitas-universitas udah nggak di bawah fakultas teknik, tapi dia fakultas elektro karena elektro sangat luas banget. Kita ngomongin apa? Ngomongin mobil yang tanpa setir tuh Tesla. Kan ada sekarang nggak usah mobil yang modern ya. Mobil yang sekarang maksudnya bukan mobil listrik. Itu tetap ada ECU-nya, Electronic Circuit Unit kan gitu. Internet of Things itu kadang-kadang kita juga berlebihan gitu. Sebenarnya semua kalau sudah punya IP base gitu kan, tapi tinggal interface-nya semua bisa dikendalikan. Itu nanti tapi memerlukan bandwidth yang besar. Nanti 5G ini akan jalan semua. Mohon maaf, Nah, jadi yang paling penting jangan terjebak esensinya. Yang penting seperti ini ya. Artinya kita bisa mengadop. Jepang itu dia babak belur dia. Dia baru kerasa. Bayangin ya. Mohon maaf, waktunya 2 menit lagi, Bapak. 2 menit lagi ya? Oke, saya percepat. Ini saya percepat dengan ini aja, video ya. Bisa kedengaran ya?
Jadi itu video ini sudah 3-4 tahun yang lalu dan sekarang sebagian besar sudah terjadi semua. Kalau dulu dibilang ini ngayal gitu katanya. Nah, jadi yang paling penting nanti digital skill kita ini pokok-pokoknya di mana misalnya di kepentingan marketing ada digital marketing. 2010 saya ngomong digital marketing dibilang orang gila 2008 2009. Saya bilang udah merumuskan ada 5. Yang penting adalah mobile marketing, ada social media, ada search engine optimizer, ada digital advertising atau banner gitu ya. Terakhir dulu ada email marketing. Sekarang wah platformnya lebih banyak, ada WhatsApp, ada segala macam gitu. Terus yang kedua, sosial media itu jangan dimusuhin gitu ya. Tapi dimanfaatin. Nah, nanti akan dibahas tentang etika. Sebenarnya banyak nggak etis itu bukan karena dia sengaja berniat negatif, walaupun ada yang berniat negatif, tapi lebih banyak karena nggak mengerti sehingga dia nggak etis gitu ya. Nah, ini Messenger akan berkembang, ada WhatsApp, ada segala macam ya, gitu kan. Terus juga yang paling penting adalah nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana mempermudah online learning. Nah, ini sekarang pada saat Pak Nadiem bilang itu nggak mungkin gitu, begitu ada pandemi dipaksa loh. Sekarang jadi mungkin. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Ya terus masalah platform-platform berbayar kita harus ngerti. Nah sekarang karena online tadi webinar, kayak sekarang Zoom pasti ada yang streaming via Facebook, via YouTube dan seterusnya. Nah, jadi ini kesimpulan bahwa behavior itu berubah. Jadi kita harus beruntung dengan pandemi. Yang paling penting dengan aspek digital ini yang nomor 2. Jadi umumnya produsen konsumen lebih higienis, lebih dekat dengan teknologi, lebih sosial ya, lebih religius. Jadi ya, begitu sadarnya bahwa manusia lemah sekali, jadi takut mati, alhamdulillah jadi dekat Tuhan gitu ya. Terus lebih menyukai keasrian alam, back to nature dan lebih rasional. Nah ini juga kemarin tahun lalu loh. Tahun lalu begitu baru pandemik gitu ya, Zoom yang memenangkan, dia mengambil kesempatan itu. Sekarang semua orang pakai Zoom. Jadi padahal awal-awalnya wah banyak protes karena security sistemnya dan seterusnya. Nah, selebihnya nanti saya kasih link. Ini saya banyak beberapa tulisan di Kompas, ada tentang bagaimana menyikapi disrupsi, ada bagaimana menggunakan virtual reality, ada augmented reality, mixed reality, ada extended reality ya. VR 360 tuh YouTube-nya sudah banyak, itu buat untuk training bagus sekali. Nah, ini sifat-sifat manusia ya, seperti imajinasi, kreativitas segala macam itu juga sebenarnya bisa dibantu dengan teknologi. Jadi teknologi itu tools yang mempermudah hidup kita. Dan yang paling penting bahwa brands itu sendiri nanti agak berbeda panggilannya secara, jadi ke depannya nanti bisa kita bahas. Saya rasa itu aja Bu Femi, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bambang materinya. Sepertinya memang kita harus punya waktu lebih banyak untuk menyimak materi Bapak secara detail karena ini luar biasa bagus sekali dan teman-teman pasti masih sangat membutuhkan informasi yang lebih banyak. Namun waktu membatasi kita. Hanya teman-teman jangan khawatir karena nanti ada sesi diskusi yang bisa lebih banyak lagi kita banyak tahu dari Pak Bambang Iman Santoso. Satu hal yang harus saya garis bawahi atau yang bisa saya ambil dari materi yang Pak Bambang tadi sampaikan adalah bahwasanya teknologi adalah tools yang mempermudah kehidupan kita. Jadi jika kita memiliki kemampuan digital, maka akan mempermudah kita dalam bekerja dan berkarir. Namun behavior kita harus diubahnya, maka ada behavior change. Begitu ya Pak Bambang? Betul sekali. Terima Betul kasih. sekali. Betul. Terima kasih Pak Bambang untuk materinya. Tetap di tempat karena nanti ada sesi tanya jawab setelah Siap. semua narasumber menyampaikan materi.